Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kasus rekaman diduga ketidaknetralan ASN, Bawaslu Papua kirim rekomendasi ke BKN dan Komisi ASN. Merauke masuk musim penghujan, warga diimbau waspada DBD dan malaria. Pembukaan sejuta lahan untuk pertanian di Merauke berdampak positif pada petani lokal. Badan Pengawas Pemilu Papua melayangkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh penjabat Wali Kota Jayapura. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas penjabat Wali Kota Jayapura. Kendati begitu, Yamta tak menyebutkan apa saja poin-poin dalam rekomendasi tersebut. Anggota Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, mengatakan seluruh anggota Bawaslu sepakat untuk mengirim rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara dan Komisi ASN. Tetapi di poin kedua memang kemudian untuk berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas itu kami bersepakat bahwa sudah terjadi pelanggaran netralitas dan kami bersepakat diduga melakukan pelanggaran netralitas dan sudah ada rekomendasi ke BKN pusat berkaitan dengan laporan yang telah kami terima, sehingga sudah disampaikan untuk netralitas ASN-nya dikirim ke BKN untuk nanti secara internal BKN untuk sesuai dengan mekanisme dan prosedur mereka untuk menangani informasi dari Bawaslu, rekomendasi dari Bawaslu. Bawaslu Papua telah menghentikan proses lanjutan terhadap laporan rekaman viral diduga penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara 9 detik yang viral di medsos akhir Oktober lalu diduga suara penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara itu berisi arahan pejabat untuk mengerahkan sejumlah orang di wilayah Kota Jayapura untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur Papua pada Pilkada 2024. Buntut viralnya rekaman itu, penjabat Wali Kota Jayapura dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tidak netral dalam pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini sudah memasuki musim hujan, walaupun intensitasnya belum terlalu tinggi. Dinkes Merauke mengimbau warga agar waspada, khususnya mereka yang tinggal di kawasan rentan penyakit malaria, DBD, dan diare. Kadinkes Merauke, Nevil Muskita, mengatakan genangan air di musim penghujan berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria dan DBD. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat membersihkan halaman rumah dari barang bekas untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Dan bagaimana antisipasinya warga ini? Iya, pertama tentu saja ketika musim penghujan genangan air ada di mana-mana, tentu saja ini mendorong atau mempercepat pertumbuhan atau perkembangan nyamuk ya, baik nyamuk penular malaria maupun demam berdarah. Oleh sebab itu, ketika memulai musim penghujan tentu saja penyakit-penyakit ini perlu diwaspadai. Kemudian tentu saja diare ya gitu. Mungkin saja ketika musim kering gitu ya, akses air susah, kemudian bisa aja perilaku buang air besar bisa sembarangan ini tidak terkontrol. Kemudian ketika musim penghujan itu air banyak, kemudian dia bisa mencemari sumber-sumber air bersih masyarakat sehingga diare bisa menjadi ancaman. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selainnya, saya pikir penyakit ispa dan lain-lain yang memang sering di dekat masyarakat.
Sejauh ini sejumlah rumah sakit di Merauke, Papua Selatan belum ada laporan kenaikan jumlah pasien DBD atau malaria maupun penyakit lainnya yang biasa muncul di musim penghujan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat saat ini tengah fokus mencanangkan program pembukaan 1 juta lahan di Merauke, Papua Selatan. Tentu petani lokal menanti program ini untuk mendapatkan manfaat dan menaikkan kesejahteraan mereka. Saat ini pemerintah pusat terus mendistribusikan peralatan pertanian ke Merauke, Papua Selatan untuk menyukseskan program ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bibit gratis bagi petani, khususnya petani lokal. Matias, salah satu petani lokal, senang dengan program pembukaan lahan 1 juta hektar. Ia berharap program ini akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Saya sendiri cukup senang dan ya membantu kami masyarakat lokal, khususnya bukan hanya lokal saja, masyarakat trans juga yang berprofesi petani, ya sangat membantu karena ada program ini. Lahan-lahan yang tidur bisa hidup kembali. Nah, dengan adanya irigasi, biasanya kan lahan yang tidur itu irigasinya tidak ada. Jadi sekarang karena ada program irigasi, jadi lahan-lahan tidur juga ikut hidup. Begitu. Jadi ya Cukup lancar ya? Saya bahwa ya sungguh ada perubahan. Perubahan ya. Ya, perubahan besar. Sudah dapat bantuan? Sudah dapat bantuan dari pemerintah? Bantuannya berupa bibit. Bibit saja ya? Bibit dengan ya yang tadi bilang olah lahan itu. Ya. Sejauh ini sudah ada nggak bantuan dari pemerintah terkait dengan program strategi nasional ini? Ya, bantuan sudah ada ke sini, ke Kampung Telaga Sari, macam bibit, ada, ya, termasuk alat-alat sintan ini sudah ke sini lah, sudah banyak di Kampung Telaga Sari ini. Tapi ada diberikan enggak? Kalau bibit diberikan ya? Tapi diberikan. Kalau alat itu, kalau alat sebagai dikasih. Dikasih apa? Seperti apa alat apa itu? Alat kombiner, traktor, jonder, terus mesin sedot itu, mesin pompa. Dikasih juga ya? Dari 8 in sampai 6 in sampai 4 in di sini semua itu. Dengan program pembukaan lahan 1 juta hektar, petani berharap lahan tidur yang tidak berguna akan bermanfaat karena sistem pengairan bertambah baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bertatap muka dengan ratusan prajurit di markas Korem 181 Sorong, Jumat lalu. Kasat sengaja datang untuk melihat langsung kondisi anak buahnya di Papua Barat Daya. Jenderal Maruli juga menanam pohon di areal Makorem 181 sebagai bentuk upaya mencintai lingkungan. Kasat meminta prajurit bekerja profesional dan terus melayani rakyat. Program TNI Angkatan Darat saat ini yaitu fokus ke penyediaan air bersih dan penyediaan listrik bagi warga pedalaman. Sekarang di Sorong, dalam rangka kunjungan kerja melihat bagaimana kondisi anggota, bagaimana kinerjanya, bagaimana program-program bisa berjalan, dan juga bagaimana bisa kita lebih efektif lagi dalam program-program membantu masyarakat di Papua ini. Jadi saya lihat sudah dikerjakan sudah sangat baik. Kita akan terus meningkatkan pengabdian kita, terutama untuk mengabdi pada masyarakat. Di situ kita mencoba pakai hidropower. Jadi aliran sungai ini tapi tidak hidropower yang besar, hanya cukup untuk satu kampung, misalnya 50 rumah. Ya, mudah-mudahan kalau ini berjalan, kita evaluasi, kita kembangkan di tempat-tempat lainnya. Saya sering sampaikan ya, kemarin 2000 tentang Pilpres, saya pikir masyarakat sudah berulang kali melaksanakan pemilihan-pemilihan. Berarti ini kan sudah Pilpres keempat ya, keempat atau kelima. Jadi pembelajaran sekarang sudah bagus, ya masyarakat sudah ngerti. Sangat sedikit komunitas yang terpengaruh dengan keributan dibandingkan dulu. Ya, kita semua Pilpres kemarin berjalan sudah sangat baik. Mudah-mudahan di pilkada ini juga bisa berjalan. Untuk pilkada, Kasat meminta seluruh prajurit netral dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian, sehingga pilkada di Papua Barat Daya berjalan aman dan lancar. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.
Dinas Perikanan Kota Jayapura mendorong para nelayan lokal untuk meningkatkan produksi ikan tuna karena Kota Jayapura memiliki potensi laut berlimpah dengan komoditas unggulan seperti ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Dinas Perikanan Kota Jayapura berharap produksi ikan di perairan Kota Jayapura bisa mencapai 45 ton per tahun. Menurut catatan Dinas Perikanan Kota Jayapura, permintaan komoditas unggulan ikan tuna dan cakalang ke pasar luar negeri cukup tinggi dan beberapa perusahaan rutin mengekspor ikan dari Kota Jayapura melalui Makassar, Bali, dan Jakarta. Sayangnya, perusahaan yang langsung ekspor dari Kota Jayapura belum ada. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah Kota Jayapura akan melakukan ekspor perdana ikan tuna langsung ke Amerika dan Jepang. Melakukan ekspor perdana dengan tujuan pasar luar negeri itu Jepang dan Amerika. Komoditasnya hanya satu, ikan tuna. Baik tuna diolah dalam bentuk tuna utuh maupun tuna olahan yang dalam bentuk sashimi dan yang lain-lain. Nah, saat ini juga produk kita juga sudah dikirim, namun lewat Makassar, Bali maupun Jakarta. Tetapi yang langsung dari Jayapura sendiri belum. Nah, harapan kita ketika perusahaan ini mereka lengkapi dokumen-dokumennya, mungkin tahun depan itu menjadi ekspor perdana Kota Jayapura untuk komoditas perikanan. Nah, tentu kami harapkan juga dukungan pemerintah dalam hal dokumen surat-surat maupun yang lain-lain terkait perizinan, sehingga ketika proses ekspor ini lancar, ini juga membuka ruang untuk para investor yang lain bisa masuk dan mereka bisa invest di Kota Jayapura. Karena tentu potensi kita cukup besar, terutama untuk 3 komoditas unggulan untuk perikanan tangkap, tuna, cakalang, tongkol. Ini potensinya cukup besar, namun belum dikelola secara optimal. Ya, kita bersyukur dengan adanya SKPT Kementerian Kelautan Perikanan di Biak, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, ini akan membuka pasar yang cukup besar dan saya yakin juga ke depan pasca DOB ini sektor perikanan akan menjadi sektor unggulan. Pemerintah setempat saat ini telah menyediakan prasarana bagi kelompok nelayan seperti bantuan kapal penangkap ikan lengkap dengan alat tangkap, navigasi, dan sarana keselamatan. Dinas Perikanan Kota Jayapura juga mengajak para distributor untuk berinvestasi di sektor perikanan, khususnya ikan tuna karena sumber daya perikanan yang melimpah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kita pakai bumbu-bumbu, bawang putih, bawang merah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Puncak Jaya meluncurkan program pengelolaan dapur sehat. Program Dapur Sehat diikuti 60 warga dari 20 distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting, melalui pengelolaan dapur yang sehat dan bergizi. Program Dapur Sehat ini meliputi pelatihan dan pendampingan kepada ibu rumah tangga dan para pengelola dapur di berbagai kampung. Ibu rumah tangga diajarkan cara memasak makanan yang bergizi, cara mengatur pola makan yang sehat, serta pentingnya kebersihan dalam pengelolaan dapur. Ibu-ibu yang punya bayi balita, itu kita kumpulkan mereka sesuai dengan kampung KB yang ada. Itu jumlah kampung KB-nya 20 kampung dan jumlah pesertanya sekitar 50 sampai 60 kami undang, lalu kami mengajarkan mereka gimana cara mengolah makanan yang bergizi. Kita menjelaskan juga fungsi atau khasiat dari makanan itu, ya fungsinya untuk tubuh mama-mama maupun anak-anak bayi balita, di mana mereka kalau mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bersih untuk tubuh seperti apa, itu yang kami ajarkan. Langsung praktek bahan makanan yang kami sudah kumpul,
itu langsung praktek dengan mama-mama. Ya, ada teman-teman yang sudah siap dan mereka mengajarkan. Jadi cara mengolah, cara mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa supaya bayi-balitanya itu sehat. Terus kalau ketika hamil dia harus konsumsi apa supaya anaknya lahir sampai 2 tahun itu dia sehat, dia tidak kena stunting. Salah satu peserta dari Kampung Usir, Ruspina Enumbi, senang karena mendapatkan banyak manfaat mengikuti kegiatan ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan yang telah mengajar kami memasak untuk mencegah stunting. Ini tetap berlanjut. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Pemkab Merauke terus berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini masih di angka 22%. Angka ini tentu sangat tinggi, sehingga pemerintah berupaya keras agar stunting bisa turun. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita mengatakan, sulitnya menurunkan angka stunting di Merauke karena wilayahnya yang luas, sehingga perlu tenaga dan anggaran yang besar. Di Merauke relatif masih tetap di angka 22% ya, dibanding tahun lalu, walaupun ada penurunan di tahun sebelumnya di 2021-2022. Tapi 2022-2023 relatif tetap di angka 22%. Tentu saja angka ini masih menjadi PR bagi pemerintah daerah secara keseluruhan ya, semua stakeholder untuk bagaimana secara berkolaborasi bersama-sama menurunkan angka stunting yang diharapkan di bawah angka 14% kan. Ya tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi stunting ya, terutama dari sisi ketahanan pangan keluarga, ya kesejahteraan perekonomian untuk mendukung konsumsi gizi yang baik, kemudian bagaimana kemiskinan, higiene dan sanitasi lingkungan, akses air bersih, tapi juga termasuk pelayanan kesehatan. Selain letak geografis yang sulit, warga di pedalaman banyak yang tidak memiliki MCK dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Puncak Jaya dan Merauke. Untuk memenuhi stok darah di Manokwari, Papua Barat, Komlekat Kodam 18 Kasuari menggelar donor darah yang berlangsung di markas Komlekat Senin kemarin. Bakti sosial donor darah ini bekerjasama dengan PMI Papua Barat. Warga Manokwari, Lukas, berharap donor darah rutin digelar. Menurunkan darah kita kepada orang yang membutuhkan, karena selain untuk membantu orang tapi juga untuk kesehatan kita sih ke depan. Kita memang dari penyakit yang lain begitu ya. Jadi bagi rekan-rekan atau masyarakat Manokwari, saran saya sering menurunkan darahnya karena darah kita bermanfaat untuk masa depan orang lain. Kegiatan ini merupakan agenda rutin kami setiap tahunnya ketika hari Komplek Angkatan Darat. Kita selalu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan yang salah satu diantaranya adalah kegiatan donor darah yang sebagaimana kita ketahui setetes darah itu sangat berguna bagi masyarakat dan bagi kehidupan. Selanjutnya kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita galakkan terus di kota Manokwari khususnya, sehingga dapat membantu bagi kemanusiaan dan juga kehidupan. Kolaborasi dengan PMI sehingga bisa memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di wilayah kerja di Manokwari. Seperti yang kita ketahui bersama, kebutuhan pasien akan darah itu tinggi, namun kesadaran masyarakat untuk dengan sukarela mendonorkan darahnya itu masih rendah. Jadi harapannya dengan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial ini dan dilakukan di area publik bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, bahwa donor darah itu membantu menyelamatkan nyawa manusia lainnya. Donor darah yang digelar selama 1 hari berhasil mengumpulkan 200 kantong darah yang akan dipasok ke 2 rumah sakit yang ada di Manokwari, Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano Yermias Bisai, mendatangi pemilik tanah, air, dan hutan di rumah Ketua Dewan Adat Kepulauan Yapen. PTMYB mengikuti prosesi ritual adat di kediaman Ketua Dewan Adat Yapen yang disaksikan 7 kepala suku di daerah itu. Usai diterima Ketua Dewan Adat, dilanjutkan dengan doa restu secara adat di para adat. Ben-Hur Tomimano mengatakan prosesi adat sangat penting dan menandakan mereka berdua direstui untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua. Terima kasih Bapak Ketua dan 7 kepala suku. Kita telah melewati prosesi adat tadi. Kami telah menginjak piring, kami telah menyerahkan piring Bapak Ketua Dewan Adat dan disaksikan oleh 7 kepala suku dan telah didoakan kepada kami. Dan Bapak Ketua Dewan Adat telah menyerahkan sepiring kelengkapan adat kepada kami dua. Kami dua telah menerimanya dengan satu hati, satu kasih untuk berlayar meraih kemenangan. Ben-Hur menambahkan jika terpilih nanti dirinya akan memperhatikan Dewan Adat Yapen karena Dewan Adat berperan besar dalam menciptakan kondisi di daerah aman. Ben-Hur juga berjanji akan fokus dalam pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintah, serta pendidikan dan kesehatan jika dirinya terpilih menjadi gubernur. Wilayah Saireri menurut Ben-Hur adalah wilayah yang akan dimekarkan oleh dirinya jika terpilih untuk mendekatkan pelayanan warga sehingga tidak perlu ke Jayapura dalam mengurus administrasi kependudukan dan perizinan. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Calon Gubernur Papua nomor urut 2 Matius Fakiri dan calon Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen menegaskan siap untuk melanjutkan salah satu visi misi almarhum Lukas NMB, yaitu kasih menembus perbedaan. Hal tersebut disampaikan Matius saat berorasi di depan ribuan masyarakat pegunungan yang tinggal di distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam kampanye terbatas itu, Matius Fakiri juga menerima penghargaan dari masyarakat adat pegunungan dengan penyematan mahkota dan tas noken sebagai tanda diangkatnya Matius sebagai salah satu kepala suku bagi masyarakat pegunungan yang ada di distrik Jayapura Utara. Setelah melewati prosesi adat penyambutan yang meriah, Matius Fakiri dan rombongan menggelar dialog dengan masyarakat pegunungan. Dalam orasi politiknya, Matius Fakiri menegaskan dirinya adalah bagian dari keluarga besar masyarakat pegunungan. Pasalnya menurut Matius, dia besar di daerah pegunungan saat mengikuti almarhum ayahnya yang lama bertugas sebagai anggota polisi di Wamena. Ya tentunya saya terima kasih atas tanggung jawab dari Saudara Gunung yang memberikan saya tanggung jawab untuk meneruskan apa yang pernah saudara terkasih kita Bapak Lukas NMB. Saya akan mewujud nyatakan. Saya tidak mau janji tetapi nanti bisa lihat aja. Karena sampai saat ini kami selalu dan saudara-saudara saya orang gunung. Jadi bagi saya itu keluarga besar saya. Itu keluarga besar saya. Sehingga saya minta doa untuk semua saudara-saudara saya. Kita dari Pegunungan Tengah, dari Papua Tengah. Mari kita bersatu padu, menunjukkan jati diri kita, memilih pemimpin yang tidak tabu dengan perbedaan. Matius Fakiri juga menjanjikan pembenahan tata kelola pemerintahan dan akan memperbaiki pelayanan publik, serta fokus pada pembangunan manusia, infrastruktur, dan kesehatan. Kampanye terbatas dengan masyarakat pegunungan di distrik Jayapura Utara tersebut diakhiri dengan makan bersama sajian khas masyarakat pegunungan, wam bakar batu, dan dihiasi tarian adat masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.